Pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Minggu yang lalu kita telah merayakan Hari Paskah, dan pada bulan Mei yang nanti kita akan merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan Hari Pentakosta. Maka dari itu hari ini saya rindu membawakan renungan tentang pesan Yesus setelah kebangkitannya, yaitu saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada salah satu muridnya yang bernama Simon Petrus. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya memberikan judul Menggembalakan Domba. Bapak Ibu dapat membaca lengkap seluruh kisahnya di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Namun sekarang saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu yang terkasih, pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus yaitu bahkan sampai 3 kali, yaitu jika kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menggembalakan domba-dombanya. Tugas penggembalaan domba bukan hanya menjadi tugas seorang gembala atau pendeta atau seorang hamba Tuhan. Tetapi ayat ini jelas mengatakan bahwa setiap kita yang menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita pun adalah seorang gembala. Lalu siapa yang harus digembalakan? Yaitu sebagai seorang ayah dan suami, Anda adalah gembala di keluarga tersebut. Sebagai seorang istri, Anda adalah gembala bagi anak-anak dan semuanya yang bekerja di rumah. Mungkin Anda juga sebagai pemilik toko, Anda juga adalah gembala bagi seluruh karyawan, Anda juga adalah seorang pengurus atau mungkin koordinator komsel. Saya katakan bahwa Anda adalah seorang gembala dari anggota komsel tersebut. Anda juga mungkin bekerja sebagai seorang guru. Anda juga adalah gembala bagi murid-murid Anda. Bahkan bagi setiap orang yang percaya, Anda adalah gembala bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang berada di dekat Anda. Entah itu saudara, entah itu orang tua, rekan kerja, teman kuliah, dan lain sebagainya. Kemudian, apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang gembala? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 2 hal utama yang kita lihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 tentang gembala yang baik. Yang pertama, tugas seorang gembala adalah memberi mereka makan. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang kedua, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang." Tugas utama seorang gembala adalah memberi mereka makan. Makanan yang seperti apa yang harus kita berikan? Yaitu makanan dengan gizi yang lengkap. Tidak cuma enak, tidak yang instan, tetapi makanan yang sehat dengan gizi yang lengkap. Sepertinya tidak perlu saya jelaskan, semuanya pasti berusaha memberikan makanan yang sehat dan vitamin-vitamin terutama dalam masa-masa seperti sekarang ini. Yang ingin saya jelaskan pada pagi hari ini adalah makanan apa yang sehat bagi jiwa kita. Makanan apa yang bergizi bagi domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ternyata makanan yang sehat untuk jiwa adalah hal-hal rohani, terutama yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat, dikatakan, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Maka dari itu para orang tua, jangan lupa dalam menggembalakan anak, selain memberi mereka makan yang sehat, vitamin yang banyak untuk tubuh mereka, jangan lupa untuk memberi mereka makan hal-hal rohani kepada jiwa mereka. Demikianlah, maka dari itu pentingnya sekolah minggu dan wadah-wadah lainnya, entah itu sekolah minggu, youth, young and adult, dan lain sebagainya.
Kami membantu para orang tua untuk memberi mereka makan, tetapi porsi terbesar berada di tangan orang tua. Demikian juga untuk para guru, untuk pengurus gereja, untuk koordinator komsel, untuk seorang pemilik toko, dan lain sebagainya, harus memberitakan firman Tuhan sebagai makanan dalam menggembalakan domba. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sebelum memberi mereka makan, sebelum kita memberikan makan untuk jiwa para domba, kita pun harus dipenuhi firman untuk dapat dibagikan kepada mereka. Dan yang kedua, apa tugas seorang gembala? Di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tugas yang kedua dari seorang gembala adalah menuntun domba-domba mereka. Gembala bertugas memberikan kenyamanan buat jiwa para domba dan menuntun mereka di dalam kebenaran. Dalam hal menyegarkan jiwa, hal ini berarti kita sebagai gembala harus memiliki hubungan yang baik dengan domba-domba yang Tuhan percayakan. Entah itu anak, entah itu karyawan, rekan sepelayanan, dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan tanpa mempertahankan hubungan yang baik, tidak mungkin seorang gembala dapat memberikan kenyamanan dan menuntun para domba. Di ayat yang ke-3 bagian B, dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebagai seorang gembala, kita pun harus menuntun domba-domba kita di jalan yang benar. Seperti apa jalan yang benar? Yaitu seorang gembala tidak menuruti semua kemauan dari domba, tetapi seorang gembala harus berusaha memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya. Meskipun itu mungkin menyakitkan, meskipun itu tidak menyenangkan bagi telinga mereka, tetapi gembala harus menunjukkan kebenaran untuk domba-domba mereka, sehingga kita sebagai gembala dapat menuntun mereka ke jalan yang benar. Kita akan melihat sebuah contoh penggembalaan yang menarik dari Rasul Paulus. Di dalam surat Filemon diceritakan tentang seorang budak yang bernama Onesimus. Onesimus ini kedapatan mencuri harta milik Filemon, tuannya itu. Kemudian Onesimus ini kabur dari Kolose. Kemudian Onesimus tertangkap dan dia dipenjara. Dan di penjara inilah Onesimus bertobat oleh karena pemberitaan Paulus. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana, Paulus membimbing Onesimus sedemikian rupa sehingga Onesimus menjadi orang yang setia, bahkan seorang yang berharga. Kemudian ia dikembalikan kepada Filemon untuk menjadi rekan kerja Filemon, bukan lagi menjadi seorang budak dari Filemon. Dan akhirnya Filemon menerima Onesimus kembali sebagai rekan kerjanya. Bapak Ibu yang terkasih, seperti inilah tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu membimbing domba yang ia percayakan. Sekalipun kita harus korban perasaan, tetapi yang terpenting, kita mampu menuntun mereka ke jalan yang benar. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, jika kita menyatakan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan, hal itu hanya dapat dibuktikan bagaimana dengan tugas kita menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan, baik itu anak, istri, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih yang mengasihi Tuhan Yesus, selamat menjalankan tugas sebagai gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau percayakan sebagai gembala, dan kami mendapatkan sebuah contoh bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah gembala yang sangat mengasihi domba-domba. Ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan untuk kami dapat mengembalakan domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Roh Kudus biarlah menguatkan kami untuk selalu dapat mengembalakan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami mampu Tuhan untuk mengatur semuanya untuk menggembalakan domba-domba ini dengan baik, surut sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, juga domba-domba yang Tuhan percayakan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.